Nah untuk itu tidak semua pendidik apalagi pengajar itu bisa disebut guru. Dalam agama Hindu, guru itu melalui tahapan yang luar biasa. Bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga melalui proses kontemplasi yang sangat dalam. Maka itu guru itu biasa disebut dengan istilahnya resi. Resi itu apa ya, semacam pendeta, pastor, atau kalau bahasa Arabnya itu syekh atau mursyid gitu. Jadi guru itu bahasa spiritual. Itu bukan bahasa populer biasa. Itu bahasa tasawuf. Kalau kita dimakan ke dalam bahasa Arab itu mursyid. Kata-kata rasyada petunjuk. Mursyid pembawa petunjuk. Jadi kalau petunjuk itu dari Tuhan, maka itu disebut hidayah. Kalau petunjuk itu dari manusia, disebut dengan irsyad. Kalau orang diberi petunjuk, maka itu disebut dengan mursyid. Tapi kalau Tuhan yang maha petunjuk, maka itu disebut al-hadi. Jadi guru itu bukan predikat biasa. Maka itu saya mohon kepada kita semua yang berpredikat sebagai guru, jadilah guru yang sesungguhnya. Guru itu bukan pengajar, guru itu bukan pendidik. Guru adalah mengajar dengan rasa. Guru itu penyambung lidah antara Tuhan dengan anak didik. Itu disebut mursyid. Karena itu hari ini saya ingin menghimbau kepada kita semuanya. Saya juga profesi dosen. Jadi seorang guru itu bukan hanya berfungsi untuk mentransformasikan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan pada murid, tetapi ada proses consecration, tabaruk, pemberkahan, pembaptisan ya kalau dalam agama Kristen. Guru itu adalah juru baptis. Bagaimana mendoktrin anak itu, ya, mempertahankan jati dirinya, citra dirinya, kesucian dirinya, fitrahnya. Itulah seorang guru. Jadi tidak semua pendidik, tidak semua pengajar itu guru. Guru itu makamnya lebih tinggi dari itu. Jadi Bapak sekalian, seorang guru haruslah mengajar dengan bukan hanya rasio tapi juga dengan rasa. Mengajar dengan rasa. Nah, itulah yang sangat berat. Kullu ma kharaja minal qalbi wa man fil qalbi. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itulah nanti yang akan mendarat di dalam lubuk hati sang murid. Jadi seorang guru tidak boleh mengajarkan ilmu sebelum melakukan proses pembatinan terhadap materi ilmu yang akan diajarkan. Siapa mengajar seorang guru, seorang mursyid, bukan hanya ditulis di laptop, ketik ini besok, ini materinya, ini pertanyaannya, ini PR-nya, ini evaluasi. Tetapi siapa mengajar seorang guru, ya seorang mursyid, salat tahajud di tengah malam, ya Allah besok saya akan mengajar kita al-Taharah atau matematik. Berikanlah, bukakanlah jendela hatinya anak-anak saya. Sebelum pergi ke sekolah, salat duha, salat hajat lagi di sini. Ya Allah sebentar lagi saya akan mengajar. Sebelum masuk di pintu, dia baca surah Al-Fatihah pembuka. Sebelum mulai mengajar anak-anak, mari kita berdoa bersama. Berapa kali itu tahapan-tahapan berdoa. Maka itu berkah. Guru-guru kita dulu nggak pakai laptop, Ibu Amin nggak pakai laptop. Tapi memboleh sembati. Nah inilah
saya ingin mengingatkan kepada para guru, kesuksesan para guru tidak diukur dapat penghargaan seperti tadi. Tidak juga diukur berhasilnya kita menunaikan paket yang kita ajarkan. Tapi seorang guru ukurannya adalah seberapa besar kita mampu mentransformasikan kearifan itu kepada anak-anak kita. Nah, inilah tugas seorang guru, apalagi guru madrasah. Saya sering membahas populerkan apa perbedaan sekolah dengan madrasah. Kok kenapa di sana pakai sekolah, kalau di sini madrasah? Kalau sekolah tempat untuk mencari ilmunya guru, tapi kalau madrasah tempat untuk mencari ilmunya Tuhan. Cara memperoleh ilmunya guru, hafal, buka lektor, dibantu oleh Google dan seterusnya, itu dapat selesai. Umlot. Tapi kadang-kadang makin pintar makin kurang ajar. Ya. Jadi autokritik kita sebagai seorang guru. Tapi kalau di madrasah tempat untuk mendapatkan ilmunya Tuhan. Tentu epistemologinya beda. Kalau di sana belajar, tapi kalau di sini adalah betul-betul melakukan proses kontemplasi. Maka itu seorang guru madrasah harus tampil beda dengan guru sekolah. Di sekolah bagaimana memintakan anak, tapi kalau di madrasah bagaimana menjadikan anak menjadi lebih arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Apa bedanya? Orang pintar itu suka mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang. Tapi kalau orang arif suka menyembunyikan kepintarannya di depan orang. Ya. Jadi orang arif itu, ya, salah satu cirinya orang arif adalah tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan murid, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan pemerintah, tidak pernah berdemo dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena ada proses lillahi ta'ala yang di dalam diri itu sendiri. Nah, inilah sedikit saya ingin memberikan pengertian baru apa yang dimaksud dengan sekolah, apa yang dimaksud madrasah, apa yang dimaksud guru. Ya. Jadi guru itu lawannya adalah murid. Ya. Murid itu bukan anak sekolahan. Murid dalam bahasa Arab itu bahasa tasawuf ketika ini. Ya. Arada itu orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah itu murid. Jadi murid itu bukan mencari ilmunya guru, menemukan ilmu Tuhan melalui guru. Maka itu representasi Tuhan, representasi Nabi adalah guru sendiri. Maka itu al-mursyid amam al-murid kan Nabi amam sahabat. Okay. Guru di depan para muridnya, bagaikan Nabi di depan para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu guru di sini adalah warathatul anbiya, al-ulama warathatul anbiya. Kalianlah semuanya para guru adalah ahli waris spiritualnya Nabi. Berat itu predikat Ustaz guru. Karena itu mari kita mencoba mengevaluasi, meneliti diri sendiri. Apakah kami sudah bertuju sebagai guru? Coba lihat di dalam Ihya Ulumuddin
syurutul murid, wa syurutul syekh. Ada 6 syurutul murid, tapi ada 12 syurutul syekh, syurutul muallim. Jadi syarat menjadi murid berat itu. Tapi lebih berat lagi syarat menjadi guru. 12 persyaratan untuk menjadi guru dan 6 syaratnya untuk menjadi guru. Berarti 2 kali lipat harus kita temukan diri kita lebih daripada murid itu sendiri. Nah, ini kalau kita mau menirukan guru di masa lampau. Maka itu guru di masa lampau tidak pakai laptop, tidak pakai alat peraga canggih, tapi melahirkan seperti Ibnu Rushd 1200 tahun yang lampau. Di pagi hari dia dokter spesialis ahli bedah, kita bukti buku diri. Di siang hari dia seorang filosof menulis syarah Plato dan Aristoteles, menulis satu buku yang memiliki gurunya, ya, Tahafutul Falasifah, kerancuan para pengkritik filsafat, memiliki bukunya Imam Ghazali, Tahafutul Falasifah, dia menulis tahap-tahap. Tidak mungkin bisa mengkritik mensyarah seorang Plato, rivalnya ada Aristoteles, kalau dia nggak membaca buku itu. Di sore hari dia seorang qadhi, hakim agama. Dia menulis Bidayah Mujtahid 2 jilid. Saya tidak pernah membaca perbandingan mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Syiah. Itulah 2 jilid Bidayah Mujtahid. Tapi di malam hari